Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulumatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bi idzni wa qad nadana labbaika man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memberi kita rizki, zat yang memberi kita nikmat, zat yang memberi seluruh yang ada dalam kehidupan kita. Maka kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Tetapi satu saja nikmat Allah cabut, maka terputuslah seluruh nikmat itu, yaitu nikmat nyawa. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada Nabi kita Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Beliau adalah pemimpin orang terdahulu dan pemimpin nanti orang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari kita lalui. Bahkan hari pun berganti pekan, pekan pun berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Lalu apakah tujuan kita untuk hidup? Apakah kita hadirin hidup hanya begitu saja? Makan hidup cukup begitu saja bekerja? Tidaklah hadirin. Sebagaimana Allah telah peringatkan kita dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencakup ibadah ini, semakin hari kita harus semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, dia ingin selalu tiap hari semakin baik imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu khairan." Barang siapa hari ini lebih baik min amsihi, daripada hari yang telah berlalu, bahwa Rabbi, inilah ciri orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, andai kala solat kita hari ini lebih baik daripada hari yang berlalu, mungkin hari kemarin kita tak berjamaah, tetapi hari ini kita lebih baik berjamaah, maka kitalah bahwa Rabbi, orang-orang yang beruntung insyaallah. Wa man kana yaumuhu mithlu, barang siapa hari ini sama saja kata Nabi min amsihi, daripada harinya yang telah berlalu, bahwa makbun, ini ciri-ciri orang yang berugi. Andai saja hadirin solat kita sama seperti hari yang berlalu, ibadah kita sama saja, maka kita masih orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran, barang siapa hari ini kata Nabi lebih jelek solatnya, lebih jelek ibadahnya, lebih jelek taatnya kepada Allah min amsihi, daripada hari yang telah berlalu, bahwa mal'un, inilah ciri orang yang celaka. Maka hadirin, judul tausiah pada kesempatan ini adalah mengingat mati. Kita semua hadirin pasti akan mati. Tak ada satupun di antara kita yang hidup abadi. Betapa banyak kita lihat saudara kita, orang yang kuat, bahkan pemimpin kita yang terdahulu, dulu masih bersama kita, tapi hadirin, mereka mungkin sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah firmankan dalam Al-Qur'an, "Walikulli ummatin ajal." Setiap ini umat pasti ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah tiba ajal tersebut, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa kita mundurkan hadirin walau sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa kita majukan walau sesaat pula. Andai maut telah datang hadirin, kita minta tolong kepada malaikat maut, tunggu dulu, rumahku belum siap, tunggu dulu, anak-anakku belum mapan. Hadirin, tunggu dulu, amal solehku belum ada.
maka itu semua tidak berlaku bagi malaikat maut. Kalaulah maut telah datang, kita semua akan dipanggil hadirin. Maka sebelum itu tiba, kita persiapkan amal yang banyak, kita persiapkan amal yang soleh untuk menghadapi maut, untuk menghadapi hari kiamat yang luar biasa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika Jibril alaihissalam menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad? Ya Muhammad, ish masita, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya nanti engkau akan menjadi mayit. Wa ahbab man syi'ta, dan silakan cintai apapun yang engkau sukai. Fa innaka mufarriquhu, maka nanti hadirin engkau akan berpisah dengan yang kau cintai. Silahkan cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, cinta kepada pekerjaan, tapi ingat, fa innaka mufarriquhu, nanti kita akan berpisah dengan itu semua. Ya Muhammad, a'mal masyi'ta, silakan berbuat sesukamu, fa innaka majaziyum bih, maka sesungguhnya nanti engkau akan mendapat balasan dari perbuatan kita itu hadirin. Andai kita berbuat baik hari ini, nanti akan Allah balas dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan, dan tidaklah kebaikan itu kecuali Allah balas dengan kebaikan pula. Maka hadirin, mau kita berbuat baik, mau kita berbuat jahat pun sekaligus, maka kita akan mendapat balasan dari seluruh perbuatan kita sewaktu hidup hadirin. Maka suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika berjalan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansari, maka datang seseorang dari kaum Ansar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul mu'mina abdulu, orang mukmin yang paling baik bagaimanakah ya Rasul? Kata ini sahabat Nabi kepada Rasul, bagaimana ya Rasul ciri orang mukmin yang paling baik? Maka berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya, maka itulah orang mukmin yang paling baik hadirin. Andai kita banyak ibadah soleh kita, andai kita berilmu berpangkat, punya harta yang banyak, tetapi hadirin kalau tak ada akhlak kita, tak ada adab kita kepada manusia, maka kita akan celaka. Kenapa? Duribat alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu, mereka dipenuhi kehinaan aina ma thuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali mereka mencari hubungan baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Jadi ibadah itu dua vertikal, baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Lalu ini bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, fa ayyul mu'mina aqyas, ya Rasulullah, orang mukmin yang paling cerdas bagaimana ya Rasul? Bagaimanakah orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi Muhammad SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat mati, dia selalu mengingat kematian. Itulah yang cerdas. Kenapa hadirin? Karena sebenarnya kita di dunia ini tidak lama, hanya sementara. Kita musafir di muka bumi ini tak selamanya hadirin. Maka orang yang cerdas, yang mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'da, kemudian dia mempersiapkan bekal untuk itu menghadapi hari kematian. Ulaikal aqyas, kata Nabi, merekalah orang yang cerdas. Yang cerdas hadirin bukan yang pangkatnya tinggi, yang cerdas bukan hartanya yang paling banyak, tetapi kalau mereka pangkatnya tinggi, hartanya banyak, tetapi mereka banyak ingat mati, mempersiapkan amal ibadah untuk kematian, itulah baru yang cerdas kata Rasul. Kenapa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihati khairun inda rabbika wa thawaun khairun amala. Al-Kahfi ayat 64. Al-mal wal banun, harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan dunia, dan amal solehmu itulah yang kekal abadi, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaikal aqyas, inilah orang yang cerdas kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, kita hidup di dunia ini, kita persiapkan bekal untuk menghadapi kubur, menghadapi akhirat yang luar biasa. Kenapa? Dalam kitab Fawaidul Mukhtar, Al-Imamuna Asy-Syafi'i bercerita bahwasanya lamma balaghal imamuna asy-Syafi'i arba'ina sana, ketika sampai umur Imam Asy-Syafi'i 40 tahun hadirin, maka sara yamsi ilal asah, maka dia berjalan memakai tongkat. Bertanya sahabatnya, ya Imam Asy-Syafi'i,
kenapa engkau pakai tongkat? Padahal usiamu masih 40 tahun. Padahal engkau masih kuat. Padahal engkau masih kuat untuk berjalan. Kenapa engkau pakai tongkat? Maka berkata hadirin Imam Asy-Syafi'i, li'adhkuru anni musafir. Untuk mengingatkan aku ini sesungguhnya adalah musafir di muka bumi ini. Jadi kalau kita lihat ulama kita, guru-guru kita banyak yang belum usia tua, mereka pakai tongkat hadirin. Kenapa? Untuk mengingatkan mereka bahwasanya hidup di dunia ini sebagai musafir. Tak lama hadirin, tak ada yang hidup abadi. Semua kita akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mendapatkan menjumpai maut. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kita lari, maut itu pasti akan mendapatkan kita, menjumpai kita, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita bersembunyi di dalam tembok yang kokoh dan kuat, maut itu akan menjumpai kita. Intinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menjadi mayit. Maka sebelum itu terlambat, mari kita persiapkan amal yang sebanyak-banyaknya, amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Kenapa orang hari ini banyak terlalai, tidak mengingat mati? Andai semua orang mengingat mati, pasti berlomba-lomba untuk salat berjamaah. Andai kita takut mati itu hadirin, pasti kita yakin ini solat yang terakhir kita akan sungguh-sungguh untuk solat dengan sebaik-baiknya. Tetapi kenapa kita terlalai tidak mengingat mati? Karena kita terbuai dengan dunia, tapi dunia itu tidak pernah mencukupi kita. Dalam hadis Nabi katakan, lau anna ibnu adam min awadin malan, seandainya ini anak Adam diberi lembah yang penuh dengan harta, la ahabba ayyakuna ilaihi mithluhu, pasti mereka ingin lagi lembah harta yang seperti itu juga. Hari ini kita dapat 1 mobil, besok ingin 2. Hari ini kita dapat rumah tipe 36, besok ingin tipe 100. Begitulah anak Adam ini, tak pernah puas. Wala yamna'u nafsa ibni Adam, dan tidak ada yang bisa menutup semua syahwat ibni Adam itu illa turab, kecuali dia telah meninggal dunia, ditutup tanah. Illa turab, kecuali ditimbun tanah, barulah terputus seluruh syahwat keinginan dunia itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Marilah kita banyak-banyak mengingat mati hadirin. Kenapa? Karena mengingat mati itu adalah membersihkan hati. Kata Nabi, inna hadhil quluba tasdad, sesungguhnya hati ini bagaikan besi berkarat, idza asabahul ma, apabila ia terkena air. Lalu sahabat bertanya, apa yang membersihkan hati ini ya Rasul? Dzikrul mauta katsira, perbanyak mengingat mati, wa tilawatul Quran, dan tadabburi Al-Quran. Itulah yang mengobati hati kita hadirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.